Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala rasulillah, wa ala nimatillah mubatu. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajat Umi Farihah MMPD selaku Ketua Sidang. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Imron Fauzi MPDI selaku penguji utama. Yang terhormat kepada Ibu Nina Ayuning Tias MPD selaku sekretaris, dan yang terhormat kepada Bapak Abdul Rozak selaku pembimbing saya. Mohon izin Ibu, saya akan menjelaskan isi skripsi dari yang saya berikut ini dengan judul Internalisasi Nilai Tasawuf melalui Pembelajaran Kitab Taysirul Khalaq dalam upaya membentuk akhlak remaja Masjid Al-Baitul Umi Jember. Baik, selanjutnya, internalisasi nilai tasawuf merupakan penghayatan yang terhadap suatu ajaran yang diyakini dan disadari serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai proses menanamkan sesuatu melalui ilmu pembersihan jiwa, perbaikan tingkah laku ataupun akhlakul karimah. Dari beberapa nilai tasawuf yang ada di dalam kitab Taysirul Khalaq dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di organisasi Remaja Masjid Al-Baitul Umi Jember, meliputi yang pertama yaitu takdim, tawadhu, sabar, syukur, dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya, adapun kasus penelitian skripsi ini ada 3. Yang pertama, apa saja nilai tasawuf melalui pembelajaran kitab Taysirul Khalaq dalam upaya membentuk akhlak remaja Masjid Al-Baitul Umi Jember. Yang kedua, bagaimana internalisasi nilai tasawuf melalui pembelajaran kitab Taysirul Khalaq dalam upaya membentuk akhlak remaja Masjid Al-Baitul Umi Jember. Dan yang ketiga yaitu apa saja kendala masuknya nilai tasawuf melalui pembelajaran kitab Taysirul Khalaq dalam upaya membentuk akhlak remaja Masjid Al-Baitul Umi Jember. Baik, untuk mencapai tujuan di atas, maka saya menggunakan penelitian atau pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Selanjutnya, untuk penentuan subjek penelitiannya, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Dan untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data, peneliti menggunakan untuk analisis data yang digunakan yaitu kondensasi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga yaitu kesimpulan atau aplikasi. Sedangkan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selanjutnya, adapun hasil penelitian dari skripsi ini, yang pertama, apa saja nilai-nilai tasawuf melalui pembelajaran kitab Taysirul Khalaq dalam upaya membentuk akhlak remaja Masjid Al-Baitul Umi Jember, yaitu meliputi 1. Seperti takdim, tawadhu, sabar, syukur, dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, bagaimana internalisasi nilai tasawuf melalui pembelajaran kitab Taysirul Khalaq dalam upaya membentuk akhlak remaja Masjid Al-Baitul Umi Jember, yaitu dengan melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail pada sepertiga malam atau jam 1 dini hari. Yang selanjutnya melaksanakan zikir serta wudhu. Yang ketiga, apa saja kendala masuknya nilai tasawuf melalui pembelajaran kitab Taysirul Khalaq dalam upaya membentuk akhlak remaja Masjid Al-Baitul Umi Jember. Yang pertama yaitu kurangnya sarana prasarana seperti kitab yang harus dimiliki oleh setiap anggota remaja Masjid Al-Baitul Umi Jember. Dan yang kedua yaitu kurangnya murabbi atau tenaga pengajar yang mengisi kegiatan kajian kitab Taysirul Khalaq yang ada di remaja Masjid Al-Baitul Umi Jember. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan.
sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wajar atau yang sudah mahasiswa Baik, untuk keanggotaan atau kader remaja masjid yang ada di Al-Baitul Amin ini meliputi teman-teman itu ada yang masih MA, SMK ataupun SMA sederajat, juga ada yang di perguruan tinggi, khususnya yang ada di UIN Hasbi dan Universitas Cibubur. banyak yang dari sini Oke. tinggal di sana, menetap di sana atau tidak? Untuk anggota remaja masjid Al-Baitul Amin Jember ini rata-rata memang untuk alamat rumahnya di kota aktif. Terus ada yang di luar kota seperti Banyuwangi, Lumajang, yang mana mereka memang ngekos di sini, terus ikut di organisasi Cimas. Bisa di masjid juga menyediakan tempat untuk mahasiswa yang Kalau untuk fasilitas seperti tempat menginap, yang saya tahu itu hanya kantor kesekretariatan itu aja. Kalau untuk asrama ataupun yang lainnya tidak ada yang. Oke. Sekarang silakan dibaca ininya apa? Motonya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Yang mana artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 100. Ada kaitannya dengan judulnya. Baik, untuk kaitan antara mutu dan judul saya yang berkaitan dengan nilai tasawuf akhlak. Jadi di dalam isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 186 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya barang siapa orang yang beriman kepadaku atau yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa orang tersebut. Jadi korelasinya antara judul saya ini karena berkaitan dengan nilai tasawuf. Kegiatan kajian kitab Tasyirul Khalaq yang ada di Al-Baitul Amin ini, yang mana isinya itu seperti takdim, tawakal, tawadhu dan lain sebagainya, ini merupakan contoh-contoh perilaku terpuji atau metode sekaligus cara mendekatkan diri kepada Allah. Menurut saya ini sangat terkaitan karena di sini Allah menjelaskan bagi mereka orang yang beriman. Yang dimaksudkan dengan orang yang beriman yaitu yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Mungkin itu. Oke. Selanjutnya ini abstrak. Abstrak itu berisi paragraf ya. Pertama itu tentang paragraf pertama tentang latar belakang ya. Paragraf kedua itu tentang fokus. Ya. Terus yang ketiga metode, yang keempat apa? Hasil. Oke. Hasil dengan fokus itu berkaitan, ya kan? Kalau fokusnya ada dua, maka hasilnya juga ada dua, ketiga. Oke. Nah, di sini hasil kalau fokus itu berupa kata tanya, ya, kalimat tanya, ya kan? Apakah, apa saja, bagaimana? Kalau hasil itu apakah berupa kalimat tanya lagi? Juga di yang bagian apa saja, kenapa muncul kalimat tanya lagi di
di paragraf depan. Untuk hasil ini menjelaskan apa yang ada di dalam kitab Taisirul Ghalab atau nilai tasawuf yang ada di kitab Taisirul Ghalab itu yang ada di Masjid Al-Ghazali Jember. Bahasanya itu kan dilihat ya. Bahasanya itu hasil penelitian ini yaitu satu, apa saja nilai tasawuf kan kata-kata lagi gitu. Padahal hasil itu kan jawaban dari fokus. Kenapa masih menggunakan kata kalimat tanya lagi? Dua, bagaimana internalisasi? Ketiga, apa saja kendala? Kenapa masih menggunakan kalimat tanya seperti yang di paragraf kedua? Baik, mohon maaf sebelumnya di akhir akan saya Apa? di akhir akan saya berbagi. Berarti ini tidak sesuai ya. Seharusnya gimana jawabannya? Seharusnya bagaimana? Hasil yang pertama. Nilai-nilai tasawuf melalui pembelajaran kitab Taisirul Ghalab dalam upaya membentuk anak remaja Masjid Al-Ghazali Jember, yaitu takdim, tawadhu, sabar, syukur dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, hasil internalisasi nilai tasawuf melalui pembelajaran kitab Taisirul Ghalab dalam upaya membentuk anak remaja Masjid Al-Ghazali Jember, yaitu dengan melakukan sholat malam atau qiyamul lail serta melaksanakan zikir dan wirid. Dan untuk yang ketiga, kendala-kendala masuknya nilai tasawuf dalam pembelajaran kitab Taisirul Ghalab dalam upaya membentuk anak remaja Masjid Al-Ghazali Jember, yaitu kurangnya sarana prasarana seperti kitab yang dimiliki oleh setiap anggota remaja Masjid Al-Ghazali Jember. Dan yang kedua yaitu kurangnya tenaga pengajar atau murabi yang mengajar kegiatan kajian kitab Taisirul Ghalab yang ada di remaja Masjid Al-Ghazali Jember. Ada berapa sih? Banyak sekali macam-macam. Sampai kekurangan kita. Untuk teknis kegiatan kajian kitab ini, jadi yang saya tanyakan kepada ketua umumnya itu, masa produktif anggota ormas itu hanya 1 sampai 2 tahun. Jadi ada pengkaderan baru ini, jadi masih terkait dengan seperti kitab itu teman-teman masih menyesuaikan. Oke, baik. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Ibu Dr. Raja Umi Mariah, MD. Kemudian penguji pendamping sekaligus pembimbing Bapak Abdul Razak, SIM MPD, dan Sekretaris Sidang Ibu Nina Yuning Yes, MPD. Selamat Mas Muhammad Fakhur Rozi ya. Setelah melalui tahap terakhir, langsung saja saya lebih ke substansi ya. Substansi seperti apa pemahaman Anda tentang hasil penelitian ini. Judulnya internalisasi nilai tasawuf melalui pembelajaran kitab Taisirul Ghalab dalam panjang judulnya. Sampai nafas 2 kali saya. Indikator judul yang baik itu baca nggak nafas. Ya kan, ini bisa jadi 2 judul ini sebenarnya ya. Lalu kita berdoa di Baitul Amin itu juga DB. Nanti di inilah tidak apa-apa ini, tapi yang penting logikanya rasional itu bisa masuk. Kemudian langsung saja, internalisasi nilai-nilai tasawuf. Nilai-nilai tasawuf itu apa saja? Nilai-nilai tasawuf itu seperti yang ada di kitab Taisirul Ghalab itu ada takdim, tawadhu, sabar, syukur dan patuh kepada orang tua. Nilai tasawuf yang menurut jumhur ulama atau biasanya ini nilai tasawuf menurut Al-Ghazali, di antaranya ini atau
Ini diantaranya yang disampaikan oleh Al-Ghazali atau yang lain? Diantaranya yang Coba yang disampaikan Al-Ghazali itu nilai tasawuf itu apa saja? Jadi Tingkatannya baik. ada tuh. Pertama bertobat, ya kan? Iya. Jadi pembiasaan hal yang positif setiap hari maka itu merupakan modal yang sangat penting dan Oh itu nilai-nilai tasawuf Al-Ghazali itu. Ya tingkatan tasawuf Al-Ghazali itu pertama apa? Taubat, kemudian syukur, sabar, zuhud, waro, sampai puncaknya apa? Mahabbah, ma'rifat kan? Itu ada nggak di sini? Nggak ada toh? mohon maaf tidak saya. Nah iya, saya baca di kajian teorimu itu Baik. judulnya nilai-nilai tasawuf, tapi isinya tidak membahas nilai-nilai tasawuf, ya kan? Itu harusnya dijabarkan dulu nilai-nilai tasawuf menurut para ulama, khususnya menurut Al-Ghazali, ya kan banyak sekali tuh tingkatannya. Dalam penelitian ini dibatasi atau nilai-nilai pengembangan dari nilai-nilai itu, gitu loh. Ya? Baik, Pak. Kok ada nilai patuh kepada orang tua ini masuk kategori tasawuf? Isi dari yang ada di kitab tadi Bapak. Enggak, kok kamu kategorisasikan ini nilai tasawuf. Nilai tasawuf katanya hablum minallah kan, hubungan manusia dengan Tuhannya kan begitu. Taubat, syukur kan itu kan semuanya dengan ya Allah kan ngono. Enggak apa-apa kamu. Alasannya apa? Alasannya kamu jawab. Jadi saya lebih ke itu, Pak. Bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, patuh kepada Allah, mengharap ridho dari orang tua. Itu kan merupakan contoh terpuji dalam rangka yaitu mendekatkan diri. Ya, sebenarnya iso jawab. Oke, baik. Yang paling penting nanti itu identifikasi takdim, tawaduk, sabar itu dari mana kan kamu sendiri yang kamu sendiri apa memang di situ ada? Coba kitabnya mana kitabnya? Kitab sing asli ya? Oke. Ah iki kok cuma asli sing asli. Kitab sing asli. Buatan saya itu Ada. Tidak ada terjemahannya. Ustadznya katanya. Pak Mir apa? Lemah Baitul Amin masa ngajinya apa kayak ini? Buatan Pak pakai kitab Tesirul Lalat yang gundulan. Bulan di kitab teh. Buatan saya. Tiga puluh jawab. Alhamdulillah. Memang gak dibawa. Dulu baca toh. Bisa gak baca? Tidak bisa. Gak bisa. Berani sampai. Gak bisa untuk kita tapi mau pelajari kita. Coba. Halo? Saya tidak bisa baca lalu meneliti terus. Ulang dia kan nekat namanya. Untungnya pengujinya baik hati. Lah iki lele. Nilai-nilai ini kok mau muncul takdir tawaduk ini ngambilnya dari mana kamu? Ini di sini tidak ada. Ini kitab akhlak toh. Iya. Lah ya kan kitab akhlak toh, bukan kitab tasawuf. Bukan kitab tasawuf apa khusus tasawuf bukan. Akhlak terhadap sesama gitu. Iya kan? Bapak, ibu, guru, murid kan itu. Terus yang mencerminkan tasawuf di mana? Hah? Hasil yang di macam-macam itu Dan enggak kamu kok bisa mengidentifikasi dari mana? dari perlakuan atau Perlakuan. tingkah laku yang ada di Ngono. Kamu mempelajari kitab ini toh. Berarti nilai-nilai tasawuf yang ada di dalam kitab ini kan gitu. Coba nanti saya minta di hasil penyajian data itu yang sudah ada catatannya di sini. Nilai takdim teks mana yang mencerminkan nilai-nilai takdim? Ya, screenshot atau di scan atau di sini. Kitab yang aslinya ya, coba ini ya. Kitab aslinya kuning sama screenshot taruh. Ya, beberapa teks tersebut mencerminkan nilai takdim. Apa maknanya? Terus nilai apa kan? Tawaduk. Tak cari beberapa teks tentang tawaduk yang mencerminkan tawaduk. Jelaskan kemudian artinya apa, maknanya apa. Itu di penyajian data nanti tambah itu ya. Saya lihat tidak ada.
hanya wawancara, ya. Iki paling penting sebenarnya, karena kajianmu kita. Ini yang saya minta. Yang pertama, yang kedua, ya penulisan fokus. Yang ketiga itu lucu bunyinya. Ya. Yang ketiga ya, yang pertama nilai-nilai, yang kedua internalisasi, yang ketiga apa saja kendala masuknya nilai tasawuf. Piye bahasa masuknya nilai tasawuf. Di proses masuknya kamu pantau. Yang kamu lihat itu perubahan nilai-nilai tasawufnya atau proses pembelajarannya. Perubahan nilai tasawufnya Bisa kan? Anak ini yang sebelumnya tidak begitu sabar, kemudian ikut pembelajaran jadi sabar, bisa. Gitu, kamu nilai begitu. saya nilai dari tingkah laku. Ukuran sabar guys, ini indikator sabar. Ada nggak indikator sabar? Ngukurnya ada kolom observasi. Loh, harus operasional loh penelitian itu. Kamu ngukur itu atau tidak? Kalau tidak ya ngomong tidak. Lah ya ngomong tidak. Oh kamu ngomong menilai meneliti nilai-nilai tasawuf kan enggak. Proses penanaman nilai-nilai yang kamu teliti, bukan perubahan nilai-nilai tasawufnya, ya kan? Gak iso dinilai gini. Sebelumnya tawaduk atau tidak, indikatornya si Aldi ini tawaduk tingkatannya sedang, rendah atau tinggi, gak iso dinilai itu. Abstrak ya, nilai abstrak dari situ. Tapi proses. Oleh karena itu fokus ketiga itu kendala pembelajaran atau kendala ya pembelajaran kitab Laisatul Holak ini, kendala pembelajarannya. Jawabannya benar, kendalanya sarpras sama kurangnya. Ya benar jawabannya. Penulisan fokus sing gak benar. Jadi cukup ini kendala pembelajaran atau kendala internalisasi aja masuknya. Internalisasi itu apa? Proses. Sasi itu kan proses tadi. Sasi itu proses penanaman. Berarti prosesnya. Dino, cari aman maksudnya, ya. Terus istilah-istilah sampel dihapus. Kemudian tadi itu yang disampaikan Ibu Ketua, apa saja, bagaimana itu di hasil tidak usah. Oke. Sekarang inti yang paling urgent. Poin kedua, hasil kedua. Coba melalui seperti kegiatan qiyamul lail pada sepertiga malam, wirid dan zikir. Kan ambigu nih. Yang kamu teliti nilai-nilai di kitab ini atau di kegiatan keagamaan di sana. Jawaban Untuk yang kedua ini internalisasi nilai tasawuf. Yang dimaksudkan saya itu hasil yang dilakukan oleh anggota majelis itu. itu kan proses penanaman enggak batasannya proses penanaman nilai-nilai di kitab ini ya. Ini qiyamul lail, wirid, zikir kan memang rutinitas di sana, Bu. Ada pengajian kitab ini atau tidak? Ini sudah berjalan. Ya kan dua hal yang berbeda tuh, nih. Enggak, nyambung enggak? Iya, nyambung. Meskipun nggak ada pembelajaran kitab ini tetap berjalan mungkin mulai dulu, ya wirid, zikir, yang mulai meskipun nggak ada pembelajaran tetap berjalan. Batasan di nilai-nilai yang di kitab ini atau kegiatan keagamaan rutinitas yang di sana kan bingung toh. Dua judul ini harusnya, ya kan? Iya, biar aman gimana? Nanti akan saya Enggak perbaikannya gimana? Jadi untuk perbaikannya, untuk internalisasinya ini saya ganti dengan cara ini. Ini ganti total ini. Sub yang kedua, ya kan? Ganti total. Berarti wakil sing diganti lagi gitu. Tak kasih solusi aman ya. Jadi nggak ganti total kamu ya. Proses atau internalisasi itu ada 3 proses nih. Yang pertama
Kalau di teorinya Licona itu kan moral knowing atau pemahaman, ya kan? Yang kedua moral feeling atau apa? Sikap. Sudah ditanamkan, dipahamkan, disampaikan sampai paham, jadilah sikap. Kemudian terakhir adalah tindakan, action. 3 tahapan internalisasi itu 3 ini. Pemahaman, jadilah sikap, baru tindakan, perilaku, jadilah perilaku. Nah, jadi di sub penyajian data nanti itu kamu sajikan 3 proses itu. 1, proses pemahaman, yaitu pembelajaran kitab fikih. Proses kajiannya gitu loh. Ya, di forum itu namanya proses pemahaman. Isinya nanti penanaman isi kitab ini. 2, apa namanya, sikap. Ya, sikap tadi jadi karakter. Ya. Nanti seperti apa. Lah, baru ini yang mulai seperti 3 malam, wirid, zikir, tahajud dan lain-lain itu masuknya 3 berupa perbuatan, tindakan. Berarti kegiatannya ini masuknya di poin 3. Akhirnya dihapus gak ya? Akhirnya dihapus gak ini berarti? Tetap ada cuma Tambah cari solusi aman ketika dihapus, mana yang manfaat, ya kan? Iki pengujinya mikir lagi, piye caranya biar nggak ngapus, tapi yang nggak kan gitu tuh lagi. Kemudian yang lain-lain banyak lah ya di dalamnya ini catatan saya, nanti diperhatikan, terutama apa namanya penyusunan kajian teori nanti ditata kembali kurang tersusun ya, tinggal pindah-pindah saja. Kemudian kita ditampilkan screenshot kitabnya ya. Kemudian proses nilainya ini pemahaman, sikap, tindakan. Kita tulis di sini, gitu aja wes. Nah, kendala dari santri tidak ada tadi. Kendalanya kok satpam sama gurunya saja. Santrinya nggak ada kendala sama sekali. terkait dengan kendala ada. Boleh apa santrinya kenapa? Jadi anggota ormas ini jangankan membaca kitab, membaca Al-Quran itu ada yang tidak bisa. Jadi memang ada yang dari SMA, ada yang dari mana, ada yang bisa ngaji, ada yang setengah ngaji, ada yang bisa setengah ngaji, ada yang bisa. Nah, itu kan harusnya kendala utama, ya toh? Loh kok kamu kurangnya sarpras, kurangnya guru, lo kendala utamanya lo dari santri kok malah gak dicantumkan? Gak iya kan? Itu yang paling utama harusnya ya. Gurune pinter tapi muridnya ngaji ra iso, kemudian ngaji kita tetep ae gak iso. Kan gitu tuh le. Cantumkan, tambahi kendala dari santri. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata kekurangan. Saya kembalikan kepada Tuan Idan. Baik, terima kasih. Kedua, yang pertama ada sekretaris. Yang pertama itu ketua dan pengunjung utama. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya yang sangat membantu. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin karyanya Mas ini, Mas Rozi ini mungkin daya tariknya atau mungkin pemanfaatannya masih standar. Dengan masukan dari beliau-beliau barusan, insya Allah kalau sudah dilaksanakan, insya Allah akan meningkatkan daya tarik dan manfaat bagi beliau. Gini Mas Rosi, ya alhamdulillah hari ini saya juga tidak seperti Nina tadi. Kalau di sini dimunculkan kan hanya kendala-kendala pelaksanaan saja ya, internalisasi. Sekarang coba jelaskan kendala-kendala yang dialami oleh Mas Rozi selama melakukan rupiah, dan dari kendala-kendala itu apa yang Mas Rozi lakukan? Baik. Jadi kendala saya dalam observasi atau meneliti di remaja Masjid Al-Fatihah ini, yang pertama memang
sangat sulit bertemu dengan ketua yayasan karena memang beliau itu sakit. Kemarin pada saat observasi dan juga wawancara, jadi kebetulan beliau itu ada kegiatan jadi bisa sempat bertemu. Jadi saya harus setiap hari ke sana. Yang kedua, untuk proses kegiatan kajian kitab Tasirullah ini, yang pertama saya observasi atau saya wawancarai kepada anggota terutama. Jadi ada anggota ini yang memang tidak paham dengan apa yang saya tanyakan, karena memang mereka ada beberapa yang tidak paham dengan kitab Tasirullah, karena maksudnya yang tidak bisa mengaji sama sekali atau dari nol seperti itu. Kalau itu ternyata itu rekrutmennya gimana Mas? Apa bebas atau gimana? untuk rekrutmen anggota remaja Masjid Al-Baitul ini menurut ketua umumnya, jadi Masjid Baitul Amin setiap tahun selalu mengadakan diklat atau rekrutmen. Kalau di sana namanya Dirmas atau diklat remaja masjid. Kalau untuk anggota Dirmas pada saat ini sekitar kurang lebih 70 orang. Yang dari kalangan SMA, SMK sederajat dan juga perguruan tinggi. Kalau Ramadan gitu libur ya remasnya itu, atau setiap kegiatan melibatkan remas? Baik, untuk kegiatan atau ketakmiran di Masjid Jami' Al-Baitul Amin Jember, kalau di sana bahasanya itu karena yayasan, Bapak. Jadi yayasan dengan takmir itu berbeda. Yayasan ini meliputi, karena di sana ada lembaga pendidikannya seperti TK, PAUD, SD 1, SD 2 dan SD 3 sekaligus SMP. Jadi itu ruang lingkup yayasan. Kalau ketakmiran ini berkaitan dengan masjid. Dan untuk remaja masjid ini memang di Remas Baitul Amin ya istilahnya mengabdi di yayasan itu, terutama di lembaga pendidikan. Jadi memang ada mahasiswa yang dari luar kota ngekos di sini sekaligus ngajar di Al-Baitul Amin. Kebanyakannya seperti itu, terutama di UINHAS ini. Ya minggu kemarin saya coba ke sana, kok kayaknya kan punya pemerintah daerah itu, bukan punya pemerintah daerah itu. Pemerintah daerah. Iya. Baitul Amin. Kalau masjidnya. Sejarah Masjid Jami ini sebetulnya kan dibangun oleh Kolonel Abdul Hadi itu pada saat Bupati. Jadi memang sebetulnya itu punya masyarakat Jember. Cuma karena yang pegang itu seperti Kemuhidin dari Nulis, Musmus, jadi diserahkan atau dialihkan seperti untuk para lain. Sebetulnya kalau untuk dana pembangunan, saya lihat di buku sejarah di Al-Baitul Amin yang dikarang oleh Bapak Dr. Zainal Ansori yang ada di Indonesia, itu memang dana donasi dari masyarakat Kabupaten Jember, terutama petani kalau ini. Terus yang mengangkat ketua yayasan atau ketua masjid itu siapa itu? Itu orang di bukunya gimana kan? Lebih bahas. Kalau di buku di Baitul Amin itu hanya sekilas pembangunan Masjid Jami, mulai dari yang lama sampai yang baru. Saya juga kaget tuh ketika lihat hasil penelitian ini ya. Saya kan tahunya ketika di Jember ini kan rata-rata teman sini kan SDI, Baitul Amin kan gitu ya. Tapi ketika di penelitian ini kok berbanding berbalik gitu ya. Kalau kayaknya Baitul Amin tuh kalau awal yang saya ketahui kan kayaknya perfect gitu lah ya. Semua yang bermerek Baitul Amin kayaknya sudah sempurna gitu. Tapi ketika saya lihat ini kok iya tahu gitu. Jadi ada remaja masjid yang belum bisa ngaji dan seterusnya, itu betul tuh ya. Jadi pernyataan dari ketua umumnya di sebelah sini ada. Jadi memang menerima remaja yang ingin mendekatkan diri ke masjid istilahnya begitu. Jadi yang memang untuk masuk di rumah sini nggak ada tesnya, bahasanya seperti itu, nggak ada tes ngaji atau apa. Cuma tapi untuk yang nggak bisa ngaji itu ada bimbingan khusus, ada penyeleksi ya, ngaji itu ya loh. Ada yang tidak bisa, setengah bisa, dan yang bisa. Iya. Oke. Saya cukup terima kasih, saya kembalikan kepada Guru Ketua.
Selanjutnya saya akan Baik, terima kasih. Saya hanya konfirmasi saja untuk saudara Maulwi, selamat ya. Ini kita menonton. Ini penulisan saja. Setelah penonton 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu ada satu Prof. Dr. Haji Yoriswanto, yang kedua Ibu Prof, yang ketiga Bapak Arifan, yang keempat Dr. Hajar. Untuk ini lebih baik disamakan saja, konsisten saja, jadi tanpa ada ibu atau bapak, semuanya sama saja ya. Baik, terima kasih itu saja. Terima kasih Bu. Terima kasih. langsung saja ya. Sudah siap ya. Berdasarkan apa yang sudah ditulis di instruksi dan laporan dari semua pertanyaan terkait pada hari ini sudah Muhammad Fakhruddin Linte 2018 11152 dinyatakan tidak selamat kepada Mas Fauzi ya. Dengan revisi waktunya 20 hari dari sekarang, sehingga dalam waktu 20 hari tidak selesai revisinya maka akan diujikan ya. Akan jadwal lagi oleh akademia untuk ujiannya. Dan iya, saya tadi lumayan sampaikan bahwa Anda masih belum dinyatakan lulus ya, walaupun sekarang ini sudah dinyatakan tidak keluar, tetapi Anda belum dinyatakan lulus sebelum Anda daftar yudisium ya. Jadi bukan hanya skripsi, tetapi tetap harus daftar sudah daftar yudisium walaupun tidak langsung yudisium ya. Karena kalau masih belum daftar yudisium masih menangkap lagi sampai semester yang berikutnya maka nanti KP untuk daftar kemudian ada pesan dari fakultas untuk mengembangkan atau mengembangkan mutunya ke ruang baca melalui prodi ya, melalui prodi. Dan kalau bisa sebaiknya Anda menulis artikel dari skripsi Anda untuk dipublish di jurnal bersama awalnya bersama penulis agar menambah karya-karya mahasiswa. Karena selama ini ya mahasiswa itu masih kurang karya-karya ketika untuk akreditasi. Seandainya ya kalau semua mahasiswa publish bisa ribuan artikel ya, nggak usah sampai bingung menjadi karya mahasiswa. Saya kira itu mari kita tutup dengan bacaan berdoa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam